Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Kasih Kristus menyertai dan memelihara saudara semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan beberapa saat. Biarlah di hari yang baru ini, di hari Minggu ini Tuhan memberikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru buat kita semua. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Di hari yang baru ini kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Kau nyatakan bagi kami. Kami memasuki hari yang baru Tuhan, di mana hari ini adalah hari Minggu. Setiap kami beribadah kepada Tuhan, berikan kami pengurapan yang baru bagi umat-umat-Mu Tuhan yang beribadah kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah untuk menjamah setiap umat-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, menjadi rema bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai 45. Itu sebabnya kalau saudara melihat judul video ini adalah Cinta Umat Katolik untuk Pelayanan Pastor Andi Simon. Kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Judulnya adalah Pohon dan Buahnya. Saya membaca dalam terjemahan baru saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Saudara, firman Tuhan jelas kepada kita semua bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, saudara. Judul daripada video ini adalah Cinta Umat Katolik kepada Pelayanan Pastor Andi Simon. Kenapa saya menggunakan judul itu, saudara? Karena saya melihat pribadi bahwa umat Katolik melihat buah dari pelayanan Pastor Andi Simon. Melihat buah-buah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa pohon yang baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik. Karena apa yang ada di hati kita keluar, meluap dari hati kita, saudara. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan bahwa sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Dari buahnya lah kita mengenal pohon itu. Sama dengan kehidupan seseorang. Buah dari pelayanan kita seperti apa? Apakah kita mengeluarkan kata-kata makian? Apakah kita mengeluarkan penghakiman dari dalam hati kita? Sepanjang perjalanan daripada Pastor Andi Simon, saudara bisa melihat sendiri apa yang dikerjakan setiap pagi, memberikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kepada kita.
Firman Tuhan yang praktis untuk mengajarkan kita, untuk mendidik kita, saudara. Lalu kemudian berdoa untuk orang-orang sakit. Itu adalah buah yang baik. Ketika ada sesama kita datang minta doa kepada kita, lalu kita berdoakan, itu adalah buah yang baik. Tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita tafsirkan di dalam buku teologi tentang hal ini. Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengucapkan atau menghina sesama kita, maka itu adalah buah yang tidak baik. Karena bisa terukur di sekeliling kita, bahkan bisa terukur pada pengadilan yang ada di dunia ini. Saudara, tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya adalah orang benar, padahal orang di sekeliling kita bisa melihat buah kita. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya paling benar, tetapi sekeliling kita mengetahui apa yang kita lakukan. Karena di bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, kita hidup dan dikelilingi saksi bagaikan awan yang mengelilingi hidup kita. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kepada orang lain bahwa saya adalah yang paling benar, sedangkan buah kita terlihat dari orang lain. Banyak orang-orang di luar sana yang sibuk memperbincangkan pelayanan Pastor Andi Simon. Mereka pintar di dalam memberikan firman Tuhan, bahkan mengangkat firman-firman Tuhan yang berkaitan tentang ajaran, awasilah ajaranmu. Sedangkan mereka sendiri, saya tidak melihat bahwa ajaran mereka itu adalah sesuatu ajaran kebenaran firman Tuhan. Menurut saya, kenapa? Karena bagaimana mungkin kita menghakimi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidup melakukan firman Tuhan. Ketika seseorang berdoa untuk sesamanya lalu dihakimi dengan mengatakan bahwa itu adalah dari setan. Padahal nyatanya itu di dalam nama Yesus, saudaraku. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa saya yang paling benar, sedangkan hal-hal kecil ini yang kita tidak bisa menilai. Tentunya kita hidup di bangsa ini, di negara hukum, maka ada hukum yang mengatur dari setiap apa yang kita lakukan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak mungkin akan menabrak hukum yang ada di dunia ini, saudara. Contohnya ketika kita terjerat pasal pencemaran nama baik, maka itu adalah satu kesalahan. Itu adalah buah yang tidak baik yang keluar dari hati kita terhadap seseorang. Tidak mungkin kita ngotot mengatakan bahwa itu adalah kebenaran sehingga kita bebas dan menabrak hukum-hukum yang ada di negara kita. Karena hukum-hukum yang ada di negara kita, aturan hukum yang ada di negara kita juga Tuhan mengatakan bahwa ikutilah aturan-aturanmu, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Siapa itu pemimpin-pemimpin? Mereka lah yang membuat aturan di bangsa ini, saudaraku. Karena itu, saudaraku, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengeluarkan buah yang baik dari hidup kita. Kata-kata kita yang baik, tutur kata kita yang enak didengar, mendoakan orang lain, tetapi tidak sibuk dalam menggosipi orang lain. Semoga firman Tuhan ini menjadi reman dan menjadi hidup dalam kehidupan saudara semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, biarlah hidup dalam hati kami. Kami mengeluarkan buah-buah yang baik. Kami belajar mengasihi sesama kami, Tuhan. Karena untuk itulah Engkau datang untuk mengajarkan kami tentang berbuat kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Pimpin kami pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu selalu nyata dalam hidup kami dan menuntun langkah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.